Baik, untuk kasus kali ini saya ada garapan laptop mati total, dimana laptop ini sebelumnya sudah pernah dikerjakan ya oleh teknisi lain, dan mungkin ya kemungkinan gagal atau nggak sesuai ya biayanya. Di sini saya melakukan observasi visual dan ternyata di motherboardnya terlihat ada IC yang sudah diangkat ya, dan beberapa komponen pasif sudah dicopot. Seperti yang saya lihat di sini ada IC yang sudah diangkat dan ada beberapa kapasitor yang sudah dicongkel dan masih banyak sisa flux ya. Dan di sini saya nggak tahu persis IC ini fungsinya apa, tapi kalau dari segi tata letaknya IC ini berfungsi untuk supply CPU ya, SoC. Dan lebih lengkapnya saya coba buka software board review ya untuk memastikan atau mastiin fungsi dari IC tersebut. Di sini saya menggunakan board view gratisan ya, dan filenya pun gratis, banyak di internet. Dan langsung saja saya masuk ke IC ya. Saya cari dulu letak IC-nya di mana. Di sini saya nggak membahas tentang power sequence atau tahapan power dari bagaimana power adapter masuk sampai ke sistem load ya. Di sini saya fokus pada IC yang sudah diangkat tadi ya sebelumnya. Nanti ada pembahasan tentang power sequence ya. Jadi kita fokus dulu di permasalahan yang kita hadapi. Oke, langsung saja. Jika dilihat, IC ini berfungsi sebagai IC picor ya, untuk merubah tegangan 19 volt menjadi tegangan yang fluktuatif yang akan digunakan oleh SoC atau CPU. Dan IC ini kemungkinan besar memiliki dua input daya ya. Sebelum kita masuk ke datasheet, saya coba jelasin dulu pin dan kapasitor yang sudah diangkat tadi. Kapasitor ini memiliki dipasang paralel ya, paralelitasnya ada plus dan minus. Saya buka dulu untuk datasheet. Baik, ini adalah datasheetnya isinya, dan saya coba scroll ke bawah untuk melihat diagram. Dan di sini terlihat ya, IC ini menggunakan input 5 volt dan 19 volt, dan di dalamnya sudah terintegrasi dua MOSFET ya, high drive dan low drive ya, dan PWM control untuk membuka gate drive untuk mengaktifkan low set dan high set untuk internal IC-nya ya. Jadi IC ini merupakan IC yang di dalamnya sudah ada MOSFET ya, jadi IC terbaru lah bisa dibilang seperti itu. Dan pin inilah yang bermasalah. Ini nyambung ke ground. IC ini merupakan IC V-core ya, fungsinya sebagai tegangan SoC ya. Baik, di video ini saya tampilkan IC yang bentuk fisiknya di sebelah kiri ya. Ini yang saya tampilkan ya, dan ini sebelah kanan ini adalah datasheetnya. Jadi pin ini ada beberapa blok di dalamnya ya,
blok VCC 19 volt, blok VDR 5 volt untuk internal IC-nya, dan blok PWM ya, atau PWM ya, benar, untuk aktifin MOSFET high drive dan high set dan low set ya, seperti itu. Dan pin ini yang saya tekan ini board view-nya mengarahkan ke SOC ya, dan nama tegangannya PV core ya, power V core. Jadi IC ini adalah berfungsi untuk menurunkan tegangan 19 volt menjadi tegangan yang fluktuatif yang disesuaikan kebutuhannya oleh SOC ya, CPU. Dan dia juga butuh tegangan 5 volt, karena jika tegangan 5 voltnya tidak keluar, tidak dibutuhkan, maka outputnya atau PWM akan gagal untuk melakukan switch. Di sini saya menggunakan adapter 19 volt dari PSU, dan saya akan coba ukur menggunakan mode aktif ya. Adapternya saya pasang dulu. Oke, dan sekarang kita ukur ya tegangan yang masuk melalui soket ya, soket adapter. Baik, di sini saya langsung ukur di jack adapternya tertampil 19 volt, dan saya coba untuk mengukur di pin 8 atau kapasitor di area IC yang saya curigai korslet ini, dan saya ukur ya, dan gambar samping itu adalah titik ukurnya. Saya akan coba pasang probe merah di situ, dan terukur 0,00 volt ya, 0,03 volt ya. Itu menandakan bahwa 19 volt untuk supply IC-nya tidak masuk ya. Tentu ada masalah. Sekarang kita coba ukur menggunakan mode pasif ya, untuk memastikan. Baik, di sini saya atur selektornya ke dioda mode, dan saya coba ukur ya untuk di pin input dari IC-nya, yaitu pin 8 ya. Di sini bisa dilihat saya mengukur di pin input ya, pin 8 11 itu adalah pin input 19 volt, dan di sini ya betul di sini, dan bisa dilihat di situ tertampil 0,000 volt yang seharusnya 0,4 sekian volt. Nah, di sini jelas bahwa jalur ini ada short ya, dan tentu 100% IC yang bermasalah. Saya lanjut saja lepas IC-nya.
Dan sebelum saya lepas, saya pastikan lagi di sini memang terukur ya 0 volt. Di sini saya menggunakan panas blower di 380 derajat Celcius dan anginnya 70 karena timah pada motherboard laptop itu sangat keras ya. Dan di sini bisa dilihat ya, IC ini menggunakan input dua input ya. Yang pertama input 5 volt dan yang kedua input 19 volt. IC ini baru bisa bekerja jika kebutuhan di semua kebutuhannya terpenuhi ya. Dan IC sudah terangkat ya. Dan balik lagi, IC ini dapat bekerja jika kebutuhannya terpenuhi, yaitu 19 volt hadir, agar VDRV hadir ya. Jadi 5 volt itu adalah tegangan VDRV ya. Jadi urutannya adalah 19 volt hadir, VDRV hadir, 5 volt dan untuk mengaktifkan internal gate driver agar PWM-nya aktif. Setelah PWM aktif, MOSFET aktif dan terjadilah switching. Dan IC ini merupakan IC yang sudah terintegrasi transistor atau MOSFET di dalamnya ya, dua MOSFET high dan low side ya. Jadi sudah include MOSFET di dalam IC ini. Dan tertampil ada lampu LED yang nyala ya. Ini menandakan 19 volt dari IC charger berhasil diloloskan ke sistem load dan didistribusikan ke beberapa IC. Dan jadi saya akan coba ukur lagi di titik ukur yang sebelumnya bermasalah. Baik, di sini tertampil 19 volt ya untuk inputnya. Nah, 19 volt hadir ya. Pada tahap ini saya akan coba nyalakan laptopnya dan tentu laptopnya blank hitam ya. Kenapa? Karena SOC-nya tidak menerima syarat atau syarat kerjanya tidak terpenuhi ya, sehingga SOC ini kolaps atau gagal untuk bekerja seperti itu. Sehingga nggak heran kalau laptop ini blank hitam. Nantikan video selanjutnya di part 2.